Bayangkan, kamu terbangun di pagi yang seharusnya biasa saja, tapi tubuhmu sudah berubah menjadi sesuatu yang sangatlah asing. Suatu makhluk yang tak lagi manusia. Ini adalah kisah Gregor Samsa, pria biasa yang mengalami transformasi aneh yang mengubah hidupnya dan keluarganya. Pada suatu pagi, Gregor Samsa terbangun dari mimpinya. Saat membuka mata, dia menyadari sesuatu yang sangatlah mengerikan. When Gregor Samsa woke up one morning from unsettling dreams, he found himself transformed in his bed into monstrous vermin. Tubuhnya bukan lagi manusia, melainkan seperti serangga besar dengan punggung yang keras dan banyak kaki kecil yang bergerak-gerak tanpa kendali. Meskipun tubuhnya berubah, pikirannya tetaplah sama. Ia masih manusia, dan beban hidup yang selama ini ia tanggung tetaplah ada. Gregor bekerja sebagai salesman yang rajin dan bertanggung jawab menghidupi keluarganya yang terdiri dari orang tua dan adik perempuannya, Grete. Dalam pikirannya, ia langsung merasa cemas jika terlambat ke kantor karena takut kehilangan pekerjaan. Namun, tubuh barunya membuat segala hal menjadi sulit. Dia berusaha bangun, tapi kakinya yang banyak dan tidak biasa membuatnya kesulitan. Dia mencoba untuk bangun dari tempat tidurnya, tapi itu terasa sangatlah mustahil. Usahanya untuk beradaptasi dengan tubuh barunya penuh dengan perjuangan, dan ia merasa bingung dan takut. Keluarganya mulai menyadari keanehan itu. Sang ibu panik dan menangis, sementara Grete menunjukkan kepedulian yang lembut tapi ragu. Mereka masih melihat Gregor sebagai Gregor yang sama, tapi dengan wujud yang berbeda. Gregor sendiri merasa ada jarak yang semakin lebar antara dirinya dan keluarga. Salah satu momen yang menggambarkan ketegangannya adalah ketika ayahnya melihat sosok Gregor, dan ia mengintimidasi Gregor dengan sikapnya. Gregor mencoba untuk tetap berperan seperti biasa. Bahkan ketika dia mendengar telepon dari kantornya, ia berusaha menjawab dan memberitahu bahwa ia sedang sakit. Tapi ketakutannya agar tidak kehilangan pekerjaan tetap menghantuinya. Dalam pikirannya, I must work, I must provide. Meskipun tubuhnya tak lagi memungkinkan, keluarga mulai menghadapi perubahan besar ini. Grete menjadi satu-satunya yang paling dekat dengan Gregor, berusaha memberinya makan dan merawatnya dengan sabar. Namun, Gregor menunjukkan preferensi aneh terhadap makanan busuk dan tempat yang gelap. Ia membuat suasana semakin aneh dan jauh dari kata hangat. Situasinya makin memburuk saat pembantu lama di rumahnya pergi dan digantikan oleh pembantu baru yang dingin dan kurang peduli. Bahkan tetangga mulai memperhatikan dan ada yang menyewa kamar di rumah Samsa, namun takut dan tidak nyaman dengan kehadiran makhluk seperti Gregor. Setiap hari, Gregor semakin merasa tak asing dan kehilangan. Tubuhnya yang berubah menjadi penghalang utama, dan dunia di sekitarnya semakin menutup diri dari keberadaannya. Setelah transformasi mengejutkan itu, kehidupan Gregor Samsa tidak pernah kembali seperti sebelumnya. Dalam bab 2, kita menyaksikan bagaimana Gregor mulai menyesuaikan diri dengan wujud barunya, sekaligus bagaimana keluarganya bereaksi dan menghadapi situasi yang semakin rumit. Gregor yang kini terjebak dalam tubuh serangga yang besar, mulai berusaha bergerak dan mengenali lingkungan barunya. Dia mencoba merayap ke dinding dan langit-langit kamar, merasakan sebuah kebebasan baru yang aneh sekaligus menyesalkan. Namun, Gregor tetap manusia dalam pikirannya. Ia masih ingin terhubung dengan keluarganya, meskipun batas fisik menjadi penghalang utama. Grete, adiknya, menjadi penghubung utama antara Gregor dan dunia luar. Dia yang membawa makanan dan membersihkan kamar Gregor, walaupun Gregor sering menolak makanan yang ia sodorkan, karena seleranya sekarang mulai berubah. Sementara itu, orang tua Gregor semakin tertekan. Sang ibu sering menangis dan merasa bersalah, sementara sang ayah kini mulai protektif.
Dalam suasana rumah yang semakin tegang, Gregor sering mendengar percakapan yang tidak ia mengerti sepenuhnya, namun jelas penuh kecemasan. Grete mulai berubah dari seorang gadis muda yang ceria menjadi seorang yang lebih dewasa dan tegas. Dia mengambil peran utama mengurus Gregor, namun juga mulai merasa beban berat yang harus ia tanggung. Ada rasa kesedihan yang mendalam dalam dirinya, namun juga tekad kuat untuk menjaga Gregor meskipun wujudnya sudah jauh berbeda. Gregor merasakan perubahan sikap keluarganya. Ia tahu meskipun Grete masih peduli, kehadirannya yang sekarang membuat semua orang merasa terasing dan terbebani. Salah satu momen penting di bab 2 ini adalah ketika Gregor mendengar bahwa keluarganya mulai mencari cara untuk mengatasi kondisi ini, termasuk mempertimbangkan untuk menyewa kamar kepada orang asing agar mendapatkan pemasukan tambahan. Hal ini menunjukkan bahwa keluarga mulai menyesuaikan diri dengan kenyataan baru yang sulit. Gregor pun mengalami rasa kesepian yang mendalam. Ia semakin jarang berinteraksi dan lebih sering menghabiskan waktunya dengan mengeksplorasi ruang kamar dan mencoba beradaptasi dengan tubuhnya yang baru. Namun, di balik kesepian itu, Gregor tetap berjuang untuk merasa bahwa dirinya masih ada. Ia berharap suatu saat nanti mereka bisa menerima dirinya, bukan hanya sebagai makhluk serangga, tapi sebagai Gregor Samsa yang selama ini mereka kenal. Gregor masih hidup, tapi seolah hanya karena tubuhnya belum benar-benar menyerah. Di bab ketiga, The Metamorphosis masuk ke fase akhir. Bukan sekedar tentang seorang pria yang berubah menjadi serangga. Ini adalah tentang pelan-pelan dilupakannya seseorang yang pernah ia lindungi, tentang rasa asing yang tumbuh di tempat yang nyaman. Hari-hari Gregor makin sunyi. Tidak ada lagi kunjungan penuh perhatian dari Grete. Tidak ada makanan yang ia nikmati. Tidak ada percakapan, bahkan dalam diam. Hanya suara langkah kaki, piring, dan sesekali bisikan yang terasa seperti penghakiman. Kamar Gregor pun berubah. Bukan lagi tempat keistirahatan, melainkan ruang asing yang dipenuhi dengan debu dan sisa-sisa kehidupan. Kini keluarga Samsa menyewakan sebagian rumah mereka pada 3 pria penyewa. Asing, kaku, non-formal, mereka makan bersama keluarga Samsa di ruang utama. Seolah menunjukkan bahwa yang kini penting adalah bagaimana bertahan hidup, bukan mempertahankan kenangan. Satu malam, Grete memainkan alat musik biolanya. Musik memenuhi ruangan, menembus dinding kamar Gregor, dan untuk sesaat membuatnya merasa seperti manusia kembali. Ia keluar pelan-pelan, berharap bisa mendekat, bukan untuk ditakuti, tapi untuk dengar. Tapi kehadirannya bukan lagi berarti rindu. Gregor kan bagian dari rumah ini. Ia hanyalah gangguan, a burden that wouldn't leave. We have to try to get rid of it. We've done everything humanly possible to look after it and to put up with it. I don't think anyone could approach us in the slightest. Itulah kata-kata Grete, adik yang dulu membawakannya makanan dan berbicara lembut di balik pintu. Ini dia yang paling ingin Gregor pergi. Mungkin begitulah cinta bekerja dalam kondisi ekstrim. Ia menghilang saat keberadaan tak lagi muat dalam batas pengorbanan. Gregor mendengar semuanya, dan malam itu dia berhenti bergerak. Perlahan, diam, hingga akhirnya tubuhnya tak bernafas lagi. Ia mati di ruang kecil yang dulu disebut kamar, tanpa pelukan, tanpa perpisahan. He remained in this state of empty and peaceful reflection until the tower clock struck 3 in the morning. Then his head sank down of its own accord, and from his nostrils came the last weak flicker of his breath. Keesokan harinya, pembantu rumah tangga menemukannya. It's dead, katanya ringan, seolah yang mati hanyalah hama biasa, bukan anak dari keluarga itu, bukan orang yang dulu bekerja membiayai semuanya. Setelah kepergiannya, pagi itu terasa lebih ringan. Keluarga Samsa keluar bersama, naik tram, menikmati matahari. Mereka berbicara tentang masa depan, tentang mencari rumah baru. Grete tumbuh menjadi dewasa, menjadi cantik. Itulah kesimpulan dari keluarga itu saat mereka memandang tubuhnya yang kini tegap dan siap menatap dunia. Gregor Samsa pun lenyap, tapi kehadirannya membekas seperti noda tak terlihat di lantai, di jendela, dan di dalam hati
yang menolak mengakui bahwa mereka pernah memiliki samsa dan dia telah berubah. Di balik tubuh serangga itu, Gregor Samsa tetaplah manusia, tapi dunia tidak peduli pada isi dalam kalau kulit luarnya sudah berubah. Di mata sistem, kau adalah peran. Kalau tak bisa berperan, maka kau akan digantikan. Alienasi bukan hanya tentang diasingkan, tapi tentang masih berada di tempat dengan orang sama, tapi merasa tak dikenal. Ada yang lebih menyakitkan dari ditinggalkan. Gregor tanah menjadi penyokong, numpang ekonomi. Ia bangun pagi-pagi, menahan sakit demi menyetor agar orang-orang di rumah tetap hidup nyaman. Tapi ketika tubuhnya tak bisa lagi bekerja, eksistensinya perlahan dihapus. Dalam dunia yang diatur oleh produktivitas, manusia dinilai dari kegunaannya, seperti mesin atau furnitur ataupun barang. Selama berguna, maka akan dijaga. Ketika rusak, disingkirkan, dan Gregor bukan lagi Gregor yang berguna. Ia hanyalah sisa. He must go, said Gregor's sister. That's the only solution. Itu bukan suara kebencian. Itu adalah suara yang lahir dari kelelahan, dari tekanan, dari ilusi bahwa segala hal harus selalu fungsional atau tidak sama sekali. Keluarga Samsa kini lebih terlihat seperti tembok tinggi tanpa pintu, bukan karena kejam, tapi karena sistem diam-diam menanamkan formula di kepala sejak kecil, bahwa cinta harus setara dengan kontribusi, bahwa kasih sayang harus punya neraca. Dan ketika seseorang tidak lagi bisa memberi, ia dianggap mengambil ruang, menjadi beban yang diam-diam ingin segera hilang dari pandangan. Gregor tak pernah benar-benar dimusuhi, tapi ia dijaga jaraknya, seperti hantu yang terlalu nyata untuk diabaikan dan terlalu aneh untuk dipeluk. Sebelum menutup cerita tentang Gregor Samsa, mari kita mundur sejenak, menyusuri Kabut Praha tahun 1900-an, tempat lahir seorang pemuda kurus, pendiam, pemalu, dan terlalu banyak berpikir, Franz Kafka. Kafka lahir tahun 1883 dari keluarga Yahudi di wilayah Kekaisaran Austro-Hungaria. Ia tumbuh sebagai anak sulung dari 6 bersaudara. Tapi tak satu pun dari adik-adiknya bertahan hidup lama. Dalam sepi dan juga duka, ia belajar diam sejak kecil, dan dari diam lahirlah suara yang paling mengguncang dunia sastra modern. Ayahnya, Hermann Kafka, adalah sosok yang dibentuk oleh kemiskinan dan kerja keras. Ia ingin agar Kafka menjadi anak yang kuat, kerja keras, dan sukses secara duniawi. Tapi Kafka sebaliknya, ia adalah rapuh, penuh kecemasan dan filosofis. Ia juga lebih sering duduk menulis di malam hari. You have always been stronger than I, physically and mentally. I have always been weak, in thought and in action. Kafka dalam a letter to his father. Kafka tidak pernah merasa benar-benar nyaman di dunia tempat ia dilahirkan. Ia adalah seorang Yahudi di kota Katolik, introvert di masyarakat yang penuh sorakan, idealis di tengah rutinitas pegawai kantoran. Ia belajar hukum dan bekerja di perusahaan asuransi siang hari. Diam-diam, ia menulis di malam yang sunyi. Tulisan-tulisannya tidak seperti penulis lain di zamannya, tidak bercerita tentang pahlawan, tidak menawarkan jawaban. Kafka menulis tentang absurditas, tentang manusia yang tidak mengerti kenapa ia dihukum, tentang pejabat yang tak pernah bisa ditemui, tentang putusan yang datang tanpa alasan, tentang makhluk yang tak bisa menjelaskan keberadaannya sendiri, seperti Gregor Samsa. Banyak penafsir percaya metamorfosis adalah surut tak langsung Franz Kafka kepada Hermann Kafka. Gregor yang bangun sebagai makhluk menjijikkan adalah dirinya sendiri. Tapi mungkin bukan hanya itu. Ia menulis tentang alienasi sebelum kata itu menjadi teori. Dan ironisnya, Kafka tidak pernah berniat membuat karya-karyanya menjadi abadi. Ia bahkan meminta semua tulisannya dibakar setelah kematiannya. Tapi sahabatnya, Max Brod, tidak mematuhi permintaan itu. Ia tahu dunia butuh mendengar suara seperti itu. Suara yang tidak menggurui, tidak menghakimi, dan hanya berkata jujur. Kafka meninggal di usia yang terbilang cukup muda, usia 40 tahun, karena tuberkulosis.
Ia meninggal dalam sepi, dalam kesendirian, tanpa tahu bahwa suatu hari nanti namanya akan dipuja, bahwa ceritanya akan dibaca di seluruh dunia oleh mereka yang mungkin merasakan sama dan tak terlihat, tak dipahami, dan tak pantas ada. Dan dari tokoh Gregor Samsa yang berubah menjadi serangga menjijikkan, Kafka hanya menyampaikan satu hal: kadang kita tak berubah, kita hanya menjadi bentuk asli kita setelah dunia berhenti berpura-pura mencintai kita. Itulah mengapa karya Metamorfosis ini tetap hidup hingga hari ini, bukan karena kisahnya indah, tapi karena kisah-kisahnya adalah kisah yang cukup nyata, dan dalam luka itu banyak yang mungkin relate dengan Metamorfosis karya Franz Kafka. Terima kasih sudah menonton.